Are you ready? Stand by. Gak kerasa ini sekarang anak-anak sudah mau sekolah ya. Iya. Iya betul. Kapan masuk anak Pak? Anak kita Masuk homeschooling. anytime kita. Oh anytime. Homeschooling. Kita Kalau homeschooling. homeschooling berarti ada guru datang. Ini gurunya datang tiap hari. Enggak sih, kita ikutkan ini sih. Komunitas. Komunitas tetap ada meeting online ya, karena sekolahnya di Bandung. Ininya apa namanya, PKBM-nya sekolahnya di Bandung. Jadi kita ikutkan yang tetap dia bisa berkomunitas lewat Zoom seminggu 2 kali, nanti yang SMP ini seminggu 3 kali, cuman sejam setengah gitu ketemunya. Cuman untuk apa namanya, kayak asistensi aja, ngobrol. Zaman kita kalau arsitek, tugas, saya kan sipil Pak, kayak anak gitu kan aja, arsitek. gitu. Kan ada project terus kan kita harus ada asistensi. Ya, Gimana ya, gitu, betul. Ya jadi sama, prinsipnya asistensi. Jadi bukan discuss gitu. ngajarin. Selebihnya ya materi ya dia dapat tugas ya kerjain, atau kita mau tambahin ekstra tugas apa akademik atau apa gitu. Pengaruh nggak sih ke perkembangan anak kalau sistemnya kayak homeschooling gitu? Apa mereka nggak lebih susah sosialisasi atau gimana? Nah kita dulu mikirnya gitu. Kita dulu berpikir bahwa homeschooling itu Di untuk kota. anak-anak yang Aktivitasnya kan mungkin kayak atlet ya yang atau freak yang, atau apa gitu kan istilahnya gitu kan. Tapi ternyata setelah kita tahu, nggak tahu ya, awalnya dia sih, istri saya malah, dia itu waktu dia ikut seminar di sekolah, dia tuh malah mendapatkan kata-kata homeschooling. Padahal itu, sebelumnya backgroundnya loh, dia guru, wakil kan kepala dia? sekolah. tapi Saya mendukung yang ke guru. homeschooling. Tidak, saya nggak nggak pernah mendukung. tahu yang namanya homeschooling. Maksudnya dengar tapi nggak pernah mau tahu dan nggak pernah kepikir untuk ke sana sih gitu. Tapi waktu ya itu ya nggak tahu, tiba-tiba inspired pada waktu kami sedang di training gitu kan, guru-guru lagi di training, tiba-tiba inspired kata-kata homeschooling tapi untuk anak-anak saya. Apa itu? Nah, lama-lama saya cari tahu apa itu homeschooling sambil ngobrol. Akhirnya sama dia. lebih fix ke arah ke homeschooling saja. Iya, tapi setelah perhelatan cukup lama ya, 8 setahun bulanan, ya, hampir kayak. setahun kami yang enggak akhirnya kami putuskan homeschooling. Jadi Ya, memang kalau boleh tahu sekarang gini panggilan. Pak, Bu. Kenapa kok jadi pertimbangan homeschooling ya? Karena jujur aja, saya juga pro kontra gitu loh. Sama istri terutama pro kontra kan repot ya Pak ya. Kalau suami istri pro kontra ya. Betul. Karena saya sendiri merasa anak saya yang kecil ini kan juga repot kegiatannya di atlet juga kan ya. Jadi akhirnya kadang harus les, harus ini kok rasanya waktu ini kejar-kejaran waktu, habis waktu. Nah, saya pikir daripada repot homeschooling, tapi istri saya nggak suka. Dia bilang nanti kurang sosialisasi, nanti nggak bisa karakternya kebentuk dengan lingkungan sekitar. Nah ini gimana untuk Bapak? Nah, Pak Teguh sudah lihat ketemu anak saya kan Pak? Pernah, sudah kelihatan. Nah, menurut Pak Teguh gimana anak saya? sosialisasinya Ya fine mestinya, nggak ada masalah. Ya. ya sudah. Tapi kan nggak kumpul sama teman-teman sepelantaran Pak. Ya. Kumpul, tapi mereka nggak berkumpul di sekolah. Kumpulnya di mana Pak? Mereka Gimana ada saja taekwondo. kan bisa. Di sini ketemu mungkin dengan di sini. teman-teman menembak. Ya itu kan ada beberapa teman juga misalnya ada Eugene yang besar. Ya, Eugene. Itu kan bersosial juga. Dan di gereja, di komunitasnya kita, misalnya Justru lingkarannya lebih banyak biasanya anak homeschooling. Oh. Nanti di perkumpulan homeschoolers gitu kan, dia punya teman-teman juga. dan kita gitu. punya grup di mana yang orang tuanya itu yang anak-anaknya homeschooling walaupun dari berbagai sekolah homeschooling gitu ya. Dan mereka bisa ngadakan sesuatu. Oh, lu berarti Bisa. sekarang trennya banyak Pak homeschooling. Mulai Sejak pandemi banyak ya. Sejak pandemi. Oh, Tapi oke. sebetulnya kita mengikutkan anak-anak kita di Sejak homeschooling sebelum itu pandemi ya, kami sebelum pandemi dan terpikirkan itu kita dan 2-3 bulan momennya memang pas pandemi, tapi sebetulnya perhelatan kita tuh dari 2019 pertengahan tahun pemikirannya itu. Nah, sekarang kita kembali lagi Pak. Pengalaman saya, ya kan, begitu anak-anak ini sudah sekolah, salah satu sekolah Kristen ya, katanya kan selalu ada pendidikan karakter segala macam termasuk materinya ke parenting. Ya. Nah di homeschooling ini apa juga tentang pembentukan karakter anak atau lebih murni ke arah pelajaran? Jadi buat saya, menurut saya homeschooling itu adalah salah satu bentuk parenting. Homeschooling salah satu bentuk parenting. Iya, Kok menurut bisa, Pak? saya. Karena gini, kalau kita ngomong yang bertanggung jawab untuk Betul. mengedukasi anak, membentuk karakternya,
sebetulnya itu utamanya di keluarga, di orang tua. Jadi- Sebentar. Berarti pembentukan karakter anak bukan di sekolah harusnya. Bukan. Di keluarga. Jadi Iya. pendidikan yang utama atau basic itu sebenarnya ada di keluarga gitu ya. Jadi gimana dengan anak-anak yang misal nggak sekolah, misalnya nggak punya kesempatan untuk Iya, sekolah, iya, iya. di mana dia dapat edukasi Hmm. tentang tata krama, dia dapat Iya, tentang iya. kesopanan. Dapatnya dari mana? Dari keluarganya gitu kan? Ya, Atau ya. lingkungannya. Iya, Ya, ya, dan nggak keluarganya. menjamin bersekolah di sekolah yang semahal apapun, sebagus, seterkenal apapun, anak itu selalu jadi bagus secara moral dan karakter kepribadian. Karena lihat balik lagi ke keluarganya gitu kan. Nah kalau keluarganya kayak begini pola asuh ya sama aja mau disekolahin di model sekolah yang seperti apa gitu. Jadi memang kami berpendapat bahwa pendidikan itu yang utamanya dia dari keluarga. Backbone-nya Ya. Dari keluarga. utama itu adalah keluarga. Jadi sebetulnya yang digembur-gemburkan untuk yang sekarang kan banyak tuh, yang digembur-gemburkan seminar parenting terus itu pendidikan parenting ya. Itu kan selalu kalau di dunia sekolah pendidikan kan selalu nomor satu ya. Sebenarnya parenting sendiri itu apa sih Pak? Ya, kalau menurut kamus tadi malam Parent orang tua gitu. saya buka Oxford gitu ya. Waduh, kamus berat ya, Oxford. Jadi apakah parenting menurut Oxford? Menurut Oxford itu adalah bagaimana mendidik anak yang ada di kita. Pola asuh itu menurut Oxford. Pola asuh berarti. Iya, Jadi berarti cara mendidik anak ya. cara mendidik anak ya. Memberikan contoh juga nggak Pak? Atau hanya cara, kamu nggak boleh gini. Oxford tidak menjelaskan. Oh, nggak Ah, menjelaskan. ya. Kalau ngomong dari Oxford Kalau ya. Wikipedia menjelaskan. Tapi Iya, iya. dari banyak literatur bahwa sebetulnya secara teoritis ya parenting itu bagaimana kita bisa mengasuh anak kita, melindungi, memberikan rasa aman dan mempersiapkan mereka sampai dewasa secara fisik, emosi, sosial dan bakat. Itu dari berbagai sumber. Kalau literatur-literatur yang kami baca itu kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Karena kami secara teorikal kami juga nggak terlalu menguasai, kami praktisi lah istilahnya gitu. Oh, berarti Pak Yogi backgroundnya memang pemerhati ini apa namanya, ke arah pendidikan anak enggak? Saya memerhati anak lebih Pemerhati banyak. anak. Kalau ya. Ibu memang Ya pendidikan sama. anak. Kami juga. Jadi memang basicnya kami kan di dunia anak sebelumnya. Di dunia anak dengan waktu itu kita masih sama-sama ya Belum punya tanpa knowledge ya. Jadi Ya, waktu ya, kami ya. pertama kali masuk ke dunia anak pun kita nggak punya knowledge. Tapi dengan bersamaan dengan berjalannya itu kan kami harus diperlengkapi. Nah di situ kami belajar walaupun nggak teorinya nggak semua masuk begitu ya. Paling nggak ngopeni anaknya orang kala itu kan Ngopeni gitu. orang. Tapi kan akhirnya kan kami harus belajar, harus menyesuaikan. Nah di situ sedikit demi sedikit itu kita bisa dapat. Nah akhirnya dengan ketemu anak-anak sendiri, maksudnya anak-anak kecil, bukan anak-anak kami sendiri, maksudnya anak-anak kecil Ya, ya. dengan ketemu langsung itu yang membuat kami ya lebih practical life-nya ada di situ kayak gitu. Jadi teori enggak ya, enggak Enggak, banyak jadi ya kami secara bukan- ini. Jadi bukan tapi lulusan psikologi atau enggak, yang ini enggak, gitu. tapi kita kecemplung di memang situ. kita sudah berkecimpung di dunia anak lah gitu. Iya. Ya benar-benar Pak Iya. Yogi ini juga Iya. Ikatan Badut ya Pak ya. Ya, asosiasi komunitas badut. Asosiasi Badut. Kalau Ibu Saya dulu guru. guru ya. Saya guru. Sampai sekarang. Saya pengajar ya sampai Oh, sekarang. Jadi ya cocok mestinya. Loh, kalau gurunya juga guru besar-besar atau anak-anak masih anak-anak? Bu? Lebih fokus. Selama kalau di sekolah saya lebih banyak ke anak. Jadi waktu itu mulai Enggak, usia maksudnya anak usia kecil-kecil. iya, lebih banyak ke usia pra TK itu sampai dengan SD. Tapi yang SD. belakangan berapa tahun terakhir ini banyak handle ke anak SD. Oh Lebih SD. banyak. Ya, Kalau cuma Bapak dari kecil sampai SD, SMP juga ya? SMP, Ya, SMA. all round lebih banyak. Karena all kan round. badut ya Pak ya? Iya, badut kan juga belum terlalu lama ya, let's say 8 tahunan sih. Tapi dari sebelumnya memang sudah banyak berkecimpung di dalam dunia anak Iya. gitu kan. Oke. Sejak kapan sih sebetulnya anak itu yang perlu dikasih apa namanya parenting segala macam? Orang tuanya ya. Oh bukan anaknya Bu, yang kita harus mulai guidance ya supaya memberi apa contoh, terus melindungi, mengayomi itu sejak kapan Pak seharusnya? Sebetulnya Apa sejak dari dalam kandungan sudah bisa diterapkan itu atau enggak ya? kalau buat saya kami sepakat bahwa parenting itu sebuah proses pembelajaran. Ya.
Siapa yang belajar Pak? Orang tuanya. Yang dewasa. Oh, jadi parenting itu Iya. Orang bapaknya. tuanya. Namanya Iya. parent. Iya, kan? bapaknya. Iya. Oh, bukan anak. Bukan. Dan bahkan kalau bisa sebelum Iya. jadi bapak dan ibu Sudah harus harus punya belajar. knowledge itu. Oh, apa namanya? Apa kalau sebelum nikah itu pembekalan ya, atau apa gitu ya? ya intinya kalau memang Kalau pranikah kan singkat ya biasanya, cuman berapa karena ngeburu mau ya, wedding day ada- gitu ya. Tapi ada yang sebenarnya satu kali pertemuan, 2 kali gitu kan. dari tahun-tahun dari sejak kita beranjak remaja atau apapun, kalau kita ketemu sekeliling tuh kita bisa belajar harusnya. Ya. Dan tanpa disadari sebetulnya dari kecil kita sudah belajar kok parenting. Iya. Contohnya adalah kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik dari apa yang diajarkan orang tua kita. Contoh Pak, kayak apa Pak? Contoh, ayah saya selalu bilang sama saya bahwa kalau kamu sebagai orang laki kalau punya janji, kamu harus tepati. Oh iya benar. Selalu banyak. Walaupun kamu mau pingsan pun pokoknya kalau kamu janji sama orang jam 6 ya jam 6 kamu harus datang. Kalau kamu nggak bisa datang, kamu harus minta maaf, kasih tahu dia. Iya. Apapun alasannya itu, dan kamu jam 6 harus on time. Nah, itu membuat saya menjadi seorang pribadi yang akhirnya saya melihat bahwa oh, ternyata seorang ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang tepat waktu. Itu berarti dari kecil bisa ya sudah mempelajari kayak gitu secara nggak sadar ya Pak? Secara nggak sadar Bener kita ya, belajar, Pak? betul, gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya apakah semua hal yang kita belajar dengan pengalaman kita sebagai anak itu bisa kita bawa untuk kita teruskan dengan cara yang sama untuk anak-anak zaman sekarang? Ya, nah ini sekarang contoh ini ya. Dari kecil ya, kita kan benda yang sakral ya adalah sabuk, kemucing ya kan. Itu kan pasti selalu pernah nempel di kaki kita. Bener nggak? Tapi nggak tahu itu saya loh ya. Tapi nggak tahu kalau. Ya betul. Kalau saya ketambahan. Saya juga kok. Oh iya. Saya ketambahan sapu lidi sama sambel. Sambelnya sate. Iya. Sambel sate bisa terbang masuk mata tuh. Nah, dengan itu terus kayak apa Pak? Kan otomatis kan zamannya kita kan kadang ke dokter ya. Nah kalau sedikit sapu lidi, terus begitu sisir, entong, nasi semuanya kan muncul semua tuh peralatan. Alat-alat rumah Dan kita tangga selalu ya. berharap alat makan itu hilang tuh. Iya. Tahu ada entong terbang gitu kan cetau gitu. Makanya terus sampai guru pun sekolah kan juga Iya, mukul ya. penggaris, ya. Terus apa yang Penghapus ya. itu bisa terbang gitu kan. Otomatis itu kan pengaruh tuh ya Pak, bener ya? Ya. Pengaruh ke kita dan kita akan menurunkan, kita anggap bahwa bener kalau anak nakal ya harus kita Itu pukul. standarnya gitu kan. akhirnya Ini gimana dianggap itu? sebagai standar. Akhirnya kita merasa bahwa cara mendidik anak itu yang relevan itu seperti itu. Mungkin itu relevan dulu. Saya masih ingat saya SMP aja masih disabeti sama ayah saya gitu kan. Iya. Tapi saya berusaha mengingat-ingat, mungkin saya sudah 4 tahun nggak pernah mukul anak saya. Maksudnya? Anak saya pukul itu mungkin kelas 2, kelas 3 SD terakhir. Oh sempat berarti ya? Sempat. Jadi saya mukulnya, kami punya pengganti rotan gitulah, tongkat gitu. Jadi Mukul di pantat. mukul di pantat dan itu pun kadang-kadang saya pernah tahu itu katanya harus Iya. mukul di pantat. ya, dan itu juga prosesnya panjang nggak Iya. mukulnya nggak dengan emosi. Kalau orang dulu kan salah sedikit Semangat. sepak gitu kan. Semangat. Nah, ini enggak. Mungkin dulu orang tua kita geger sama mamanya Iya, kita bisa jadi korban ya. Ya bisa jadi ya, tapi itu kan tanpa disadari itu kan jadi sebuah hal yang kita pikir bahwa iya cara didik anak itu begitu. Nah itu Pak, kan bener tuh. Berarti angkatannya Bapak sama angkatan saya itu kan mengalami hal yang sama. Iya. Bener ya? Otomatis kan kita ke dokter tahu parenting supaya mendisiplinkan anak, ya kan? Itu kan dengan ya ujung-ujungnya mukul ya. Punishment kayak gitu-gitu Iya. ya. Makanya ada sebuah statement yang bilang bahwa angkatan kita nih Pak, sebagai kita, waktu kecil kita dimarahin orang tua kita. Iya. Kita sudah grow up, dewasa, punya anak.
kita juga masih dimarahin sama anak kita sekarang, Pak. Berarti angkatannya Angkatannya kurang beruntung gitu ya. Kasihan ya. Bener nggak? Ya, kita sebagai orang tua sekarang, kita orang tua zaman sekarang, kita loh yang dimarahin sama anak. Loh, tapi apa nggak tepat apa pendidikannya orang tua zaman dulu? Jadi Ayo, Bu. budaya, teknologi Iya. itu kan sudah berkembang cukup signifikan. Dan kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang lama dengan sebuah kebudayaan yang baru, menurut saya. Kalau hari ini kita masih paksakan hal-hal seperti itu, mungkin berhasil tapi mungkin bukan untuk orang-orang dengan yang hidup di kota, mungkin ya. Karena mereka mungkin masih nggak tahu informasi dan lain sebagainya. Karena anak sekarang menurut saya jauh lebih pintar dari kita zaman kita usia yang sama dengan mereka. Saya bayangkan saya umur 11-12 tahun, saya kalau ngeliat ini ada anak-anak zaman sekarang 11-12 tahun udah mainnya airsoft gun, belajar ya kan? Ya, ngerakit apa robotik. Batu robotik. Jadi ada temannya anak saya jadi atlet panjat tebing. Ya. Saya aja seumur hidup nggak pernah jadi naik. Jadi ada dunia ini sudah berubah dengan cepat. Dan mau nggak mau kita harus beradaptasi untuk bagaimana mengajar anak-anak kita dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Oke, sekarang saya kembali ke Ibu nih. Ibu kan guru ya kan? Kan dulu sekolah-sekolah yang swasta ngalamin kan ya gitu. Iya. Pernah digebok nggak sama guru? Enggak. Masa? Jewer lah ya pernah. Oh iya. Oh, Masih kecil. Jewer, Jewer. Cincambang Ya. terutama Waduh ya. sekolahnya ini, sekolah yang cukup disiplin, sekolah Katolik ya. Oke. Dulu ya ketemu ini, itu jewer. Ya yang cowok biasanya yang kita lihat. Iya, Kita digebuk. lihat teman-teman cowok yang mungkin di ini. Iya, yang jambangnya ditarik, tarik, itu paling sakit kan? sekali. Tapi anak perempuan tidak diperlakukan seperti itu ya. Oke. Ya, Nah, paling dijewer gitu aja. Iya begitu sih. nah itu waktu zamannya Ibu ya. Tapi Apa- langsung takut ya kayak gitu. Benar, Langsung takut, Kita langsung takut. nurut tuh. Langsung. Nah, berarti kan apakah menurut Ibu kan itu pendidikan yang cukup berhasil ya mestinya? Atau itu sebenarnya menurut Ibu nggak Iya. efisien dan nggak bisa diterapkan lagi di sini atau gimana yang zaman generasi sekarang? Berhasil dari sudut pandang orang dewasa waktu itu. Tapi kita nggak melihat dari sudut pandang anak. Oke. Ketika saya dijewer guru kan nggak lihat sudut pandang saya sebagai anak yang diperlakukan seperti itu, begitu kan? Nah, disinilah saya rasa juga ilmu pengetahuan itu berkembang, termasuk di dunia psikologi itu ya, Ya. sehingga mereka bisa melihat dari sudut pandang yang lain juga gitu loh, dari sisi anak, lalu dari riset dan sebagainya. Itu kan perkembangan anak yang diperlakukan seperti ini dan yang mendapat perlakukan dengan tetap tegas, disiplin, tapi tanpa harus kekerasan yang berlebihan itu bagaimana, itu kan semua terbukti dari riset dan kemudian itu dikembangkan. Dan saya rasa dengan adanya banyak media-media ini kan orang tua zaman sekarang lebih memahami pada akhirnya gitu loh, bahwa oh nggak semua yang model begitu dianggap berhasil dari sisi siapa dulu gitu. Kalau dari anak lalu dia dendam, dia benci sama papanya kan itu juga nggak bisa kita bilang berhasil gitu kan. Nah, atau nggak deket, kita terlalu takut sama orang tuanya kan nggak bisa berhasil juga ya. Ya memang Begitu. efeknya kalau dipukul itu banyak, nggak mungkin deket sama orang tua ya Pak ya, bener nggak? Nggak juga. Nggak juga. mesti ya, Nggak juga. ya. Makanya juga sih. sebetulnya kalau ditanya boleh nggak sebagai orang tua hari ini ya mukul anak, saya bilang tetap boleh. Oh boleh. Tapi dengan cara Ya. syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jadi waktu kita mukul bukan dengan emosi. Jadi dan anak tahu kenapa kok dia harus mendapatkan konsekuensi itu. Jadi ada pembahasannya, bukan karena kita serta-merta, let's say kalau kita dulu main bola mecahin barang di dalam rumah nih, Ya. langsung dipukul gitu kan. Ribut aja dipukul. Nah kalau Kita sekarang kan nggak mungkin perlu seperti itu. Nah, ada dialognya penjelasannya. Kenapa kok itu nggak boleh? Ini konsekuensinya, ini ada barang pecah nih, barangnya cukup mahal atau kesayangan sehingga apa ya? Ini kamu harus melihat konsekuensinya, dipukul. Nah dialog ini menurut saya lebih penting. Pendekatannya yang lebih penting. Sehingga dia tahu bahwa itu sebuah kesalahan dan dia harus menerima konsekuensinya mungkin dengan dirotan atau dipukul. Dan dia tahu bahwa dia dipukul bukan karena orang tuanya nggak sayang sama itu dia. yang paling penting. Mana Jadi, bisa Pak terapkan dipukul tapi anaknya tahu bukan ini orang tua nggak. Biasanya kan anak apalagi anak masih kecil ya, begitu dipukul atau kadang nggak usah mau beli mainan gitu, nggak usah, kita pulang. Terus dia nangis, ayo semakin kita pulang. Kan dia merasa dendam bahwa
papa nggak sayang lagi, mama nggak sayang lagi. Nah, Maksudnya anaknya sampai minta mainan sampai sampai merengek mereka gitu terus ya. itu kan banyak di kejadian lantai, kan. apa di lantainya mall sampai apa Guling-guling, glosot-glosot itu kan gitu banyak ya. kejadian kayak gitu. Nah, Iya. akhirnya kan ujung-ujung dia melontarkan omongan papa nggak sayang. Nah, sekarang kalau Iya. pendekatan gitu kayak apa, Pak? Loh, Kalau- saya pernah bilang sama anak saya waktu kecil ya. Hmm. Dua-duanya kami punya 2 anak laki. Saya bilang sama mereka, kalau kalian kepingin sesuatu, kalian boleh mengungkapkan. Tapi belum tentu berarti kami akan membelikan. Dan seringkali kami membelikan mainan atau barang tanpa mereka meminta. Oh, oke. Dan kita ingatkan dia bahwa loh, kamu nggak pakai minta aja, papa mama sudah belikan. Itu bukti sayangnya kita. Kalau kamu minta sesuatu dan mama papa bilang tidak, itu berarti ada alasan di balik itu. Dan kamu perlu tahu alasannya apa. Nah kalau kamu mau nangis guling-guling glosot-glosot di mall, it's okay. Tak temeni, aku duduk di sebelahmu. Papamu lebih gak tahu malu kok. Jadi buat saya itu proses di mana saya harus mendewasakan, mengerti, tapi saya juga bukan ya kamu harus tahu saya dong, nggak bisa. Anak kecil nggak pernah jadi papa. Ya. Kita yang Kita harus pernah usia mereka, tapi usia mereka mereka. nggak pernah di usia jadi kita. kita kan? harus Gitu. berbalik, tapi dengan cara yang make sense buat mereka. Ya. Saya setuju dengan omongan anak kecil nggak pernah jadi papa, tapi Betul. papa atau mama pernah jadi anak kecil. Yes. Makanya kita bisa merasakan yang tadi dijewer Ya, gak enak ya. gitu ya. Nah, tapi kan itu yang itu Bu, apa namanya yang sadar, bener dong. Jadi akhirnya memperlakukan anak tidak menjewer, tidak nyakiti. Tapi sekarang kalau namanya orang disakiti dari kecil ya, otomatis kan termindset, bener ya. Jadi secara nggak langsung anak nakal ya kita jewer kayak kita pukul. Itu apa ya? Masa salah juga ya orang tuanya? Ya kembali lagi, kalau kita ngomong parenting nggak ada benar salah. Karena tiap keluarga, kami pun masih belajar Iya. sampai hari ini. Karena ada hal yang menarik itu. Anak kami 2. Yang satu bisa belajar dengan lagu. Jadi waktu saya masih ingat waktu dia harus belajar perkalian ya. Dibuatin lagu Udah sama mau mamanya. ujian, Oh, kurang supaya dia sehari hafal. nggak hafal-hafal. Oh iya? Iya, Pakai lagu 1 sampai 10 menit selesai. langsung. Hafal gitu sampai ya? besoknya Nah, hafal buat ya. saya itu parenting. Oke. Karena kita tahu anak ini sangat senang Musical. dengan musical. Oh. Dan dia punya Cepat sekali kecerdasan itu. nangkepnya. Sehingga efektif. Kalau kita paksakan Ke yang cara kecil yang nggak lama, bisa. ya toh harus dihafalkan itu. Apa Nggak dicecer itu. Kita sudah nyoba berbulan-bulan nggak hafal. Nah kita coba cara yang sama untuk anak yang kecil, yang bungsu. Nggak berhasil. Berarti tidak setiap ini apa namanya ilmu parenting itu sebetulnya nggak ada sesuatu yang pasti berarti. Nggak belum tentu yang saya terapkan betul. bisa berfungsi ke Ya, keluarga ibu. betul. atau Belum bapak. tentu. Ya. Bahkan dengan berhasil dengan anak A, belum tentu berhasil dengan anak B. Oh oke. Karena makanya saya bilang parenting itu sebuah proses. Orang tua harus mau belajar, mengakui kesalahan, trial and error, nggak ada hukum pakemnya itu nggak ada. Jadi Tapi kalau- intinya itu membuat kita semakin kenal sama anak gitu. Jadi kalau sekolah ya, ibarat sekolah, Ya, ya. mau jadi insinyur ada sekolahnya, dokter ada sekolahnya, Ya, ya. mau jadi apalah atlet gitu ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, nggak ada Sekolah sekolah orang tua, karena itu sekolah terus, ya kan kita. Iya, iya. Kita Tiap hari harus terus belajar ya? sampai kita nanti Tuhan panggil kita itu baru kita lulus gitu. Kita selesai lah intinya tugas. Tapi Ya, ya. dan karena tahapan usianya juga kami sedang persiapkan anak-anak, persiapkan diri untuk menghadapi yang mulai remaja. Ya kami belum pernah punya pengalaman. Oleh sebab itu apa yang kami mesti lakukan? Kami mesti belajar. Saya dan suami kami deketi teman-teman yang sudah masuk ke anaknya sudah masuk melewati masa remaja dan yang kami anggap oh mereka cara edukasinya bagus. Kami pilih nggak semua orang ya kami Cocok, mereka bisa bukan bagus lah, cocok dengan ya kami. cocok sesuai dengan nilai-nilai Iya, yang kami iya. pegang gitu. Kami belajar, kami deketin gimana sih anakmu sama-sama cowok nih. Anakku cowok gimana biasanya masa itu ya harus belajar menurut saya. Berarti Gitu. nanti perlakuan ke TK beda, Betul, SD beda, Iya. SMA beda. Intinya gitu ya? mesti mau belajar Oke. gitu. Susah ya. belajar tiada habis ya berarti ya. Iya. Ya buat saya makanya kalau jadi orang tua itu nggak ada kata pensiun ya. Betul. Itu ya susah memang. Ya. Makanya saya bilang bahwa sebetulnya ilmu parenting itu nggak ada sesuatu yang pasti bakunya, tapi itu sebuah tugas dan tanggung jawab yang mulia
bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak ini untuk mereka siap menghadapi dunia. Tujuannya itu sebetulnya. Ya itu dengerin anak-anak ya yang di rumah ya. Jadi orang tua itu susah, tapi jangan sampai mereka nggak mau nikah juga nggak punya anak ya, karena takut kesusahnya itu ya. Ya, jadi intinya gini, kalau kita dulu pernah mengalami hal-hal yang nggak enak mungkin dengan orang tua kita, nggak semuanya juga bisa diterapkan hari-hari ini dengan efektif. Ya. Kalau itu mau dipaksakan jadi sesuatu yang akhirnya kita buang energi, buang waktu, makan hati gitu Ajang kan. balas dendam akhirnya. Iya. Dan yang pasti setahu saya hubungan antara orang tua dan anak semakin jauh ya. Iya. Beda sama dulu. Oh, tapi dulu pun memang orang tua dan Tidak anak dekat, cenderungnya dekat. seperti itu, terutama Benar. ayah, betul. Iya, Padahal iya, figur benar. ayah itu diperlukan. Nah, ini yang perlu kita bahas di sesi berikutnya, Nah, figur iya. ayah, ya kan? Nah, mungkin gini, kalau misalnya anak itu sama saya ketemu banyak anak gitu ya dari usia saya umur 14 terjun di dunia anak-anak gitu ya, sampai hari ini ketemu ribuan anak, macam-macam anak gitu. Itu kalau kita lihat anak ini kok bertingkah, kami nggak pernah sebut nakal. Saya dan suami nggak pernah sebut sih ini nakal, kita nggak pakai kata nakal ya. Kita bilang kenapa kok anak dia agak lain tingkahnya gitu ya. Kenapa kok ulahnya? Satu yang kita harus cek. Paling gampang, cek orang tuanya. Pasti selalu begitu. Atau anak yang sangat sweet. Nah, sangat baik dia kok bisa begini, wah dewasa matang banget. Satu, cek orang tuanya kayak atau yang mengasuh. Ya berarti Seperti itu. tingkah laku anak cermin orang tua. Cermin keluarga. Ya, cermin keluarga berarti ya. Jadi cara ngeceknya gitu. Dan yang paling sulit adalah ketika kita itu saya urusi banyak anak gitu ya. Terakhir mentok nih, panggil papa mamanya. Saya waktu di sekolah, papa mamanya, Bu, Pak anaknya begini, tolong dibantu. Bisa dibalikin ke orang tua ya. Nah masalahnya kalau itu anak kita sendiri, itu yang paling susah. Balikin ke siapa? Itu dibalikin ke siapa? Balikin ke perut juga udah gak cukup. Ya. Nakal-nakal saya masukkan lagi ke Nah, perut ya. makanya ternyata yang paling susah itu adalah memang mengurus anak sendiri walaupun Anak dua, sendiri. walaupun berhasil dengan anak ribuan gitu ya, itu kan bisa dibalikin semua ke orang tuanya. Oke. Jadi peran orang tua sangat penting sekali ya Yes. dalam perkembangan anak, Iya. benar ya. Iya, oke. Baik, terima kasih ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi yang lebih dalam. Ya, oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe perbincangan kita dan selalu nantikan tayangan kami setiap hari Selasa dan Jumat. Semoga berguna. Oke.